Nurul Fadli, SEM, ACC, AKCA. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja inilah video dan dipresentasikan. Oke, di sini ada saya sendiri, Novitasari dengan NIM 212300166. Muhammad Fakih dengan NIM 212300159. Muhammad Nuruddin Al-Ma'arif dengan NIM 212300186. Nur Anissa Ariati dengan NIM 212300151. Muhammad Henry Kurniawan dengan NIM 212300150. Oka Isa Mahendra dengan NIM 212300163. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani hipo yang arti lemah, kurang, atau di bawah. Sedangkan tesis berarti teori. Profesi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data informasi yang dikumpulkan melalui sampel dan dapat dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman pribadi, kesan umum, kesimpulan yang masih sangat sementara. Atas dasar dua definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis di sini adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya. Pengujian hipotesis adalah tindakan dalam statistik yang mengharuskan seorang analisis atau peneliti untuk menguji mengenai parameter populasi pada suatu penelitian. Pengujian hipotesis tersendiri digunakan untuk menilai apakah hipotesis tersebut masuk akal atau tidak berdasarkan sampel data yang dipilih. Di sini hipotesis bisa digunakan dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian tersebut selanjutnya akan terjawab apakah hipotesis ditolak atau diterima. Sedangkan hipotesis statistik adalah dugaan sementara terhadap populasi dalam penelitian kualitatif di mana kebenarannya masih lemah. Karena hal tersebut, kemudian hipotesis statistik juga perlu diuji guna memastikan kesesuaiannya dengan fakta. Apabila hipotesis tersebut benar, maka akan digunakan. Sebaliknya, jika tidak, maka hipotesis tersebut ditolak. Inilah mengapa penyusunan hipotesis diperlukan ketelitian dan wajib bisa diuji. Umumnya, hipotesis statistik adalah beberapa bentuk variabel seperti binomial, Poisson, dan normal. Semuanya mengandung nilai dan variabel yang selanjutnya ditulis dengan istilah mean, varis, standar. Di sini ada macam-macam hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu dengan berkenaan dengan variabel mandiri. Yang kedua, ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada rumusan ini, variabelnya sama, tetapi populasi atau sampelnya berbeda atau keadaan ini terjadi pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, ada hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Baik, untuk yang pertama yaitu hipotesis deskriptif yang bisa diartikan sebagai jawaban sementara yang dikemukakan oleh si peneliti terhadap rumusan masalah yang dalam hal ini berhubungan dengan bentuk variabel penelitian yang bersifat tunggal. Artinya, hipotesis penelitian deskriptif dalam hal ini tidak berbentuk sebagai suatu perbandingan ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh hipotesis deskriptif dalam penelitian misalnya yaitu adalah ketika seorang peneliti ingin mengetahui apakah bakso yang dijual di warung X itu memiliki kandungan daging tikus atau tidak. Sehingga untuk mengetahui hal tersebut, si peneliti akan menyusun suatu rumusan masalah. Misalnya
apakah bakso yang dijual di warung bakso X mengandung daging tikus? Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan merupakan variabel mandiri, yaitu bakso yang dijual di warung X. Oleh karena itu, ada dua pilihan yang dapat dibuat oleh si peneliti dengan mengacu pada dasar teori yang digunakan, yaitu untuk yang pertama yaitu hipotesis 0, yaitu bakso yang dijual di warung X mempunyai kandungan daging tikus. Yang kedua yaitu hipotesis 1, bakso yang dijual di warung X itu tidak memiliki kandungan daging tikus. Mungkin itu penjelasan dari hipotesis deskriptif, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Pengertian hipotesis komparatif merupakan dugaan terhadap perbandingan nilai dua sampel atau lebih. Hipotesis komparatif merupakan salah satu dari macam-macam hipotesis. Dalam hal komparasi ini terdapat beberapa macam, yaitu ada dua. Yang pertama, komparasi berpasangan relate dalam dua sampel dan lebih dari dua sampel. Yang kedua, komparasi independen dalam dua sampel dan lebih dari dua sampel. Selain itu, hipotesis komparatif juga digunakan untuk membandingkan pengaruh dari satu variabel terhadap dua subjek yang berbeda. Jadi variabelnya satu digunakan pada subjek populasi atau sampel yang berbeda dan pada waktunya yang berbeda. Menguji hipotesis komparatif berarti menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Hal ini juga dapat berarti menguji kemampuan generalisasi signifikansi hasil penelitian yang berupa perbandingan keadaan variabel dari suatu sampel atau lebih. Bila HO dalam pengujian diterima, berarti nilai per perbandingan dua sampel atau lebih tersebut dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi di mana sampel-sampel diambil dengan taraf kesalahan tertentu. Perumusan hipotesis komparatif dalam pengujian. Hipotesis komparatif dua sampel atau lebih terdapat berbagai teknik statistik yang dapat digunakan. Teknik statistik mana yang akan digunakan tergantung pada bentuk komparasi dan macam data. Untuk data interval dan data ratio parametrik dan untuk dapat nominal statis harus uji dua pihak. HU tidak terdapat perbedaan. Ada kesan produktivitas kerja antar pegawai yang mendapat kendaraan dinas dengan yang tidak. HA. Terdapat perbedaan produktivitas kerja antara pegawai yang mendapat kendaraan dinas dengan yang tidak. Contohnya, hipotesis komparatif menggunakan sampel berkolerasi dengan cara tes statistik parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata dua sampel bila datanya berbentuk interval. Selanjutnya adalah hipotesis asosiatif, yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Menurut Zulfikar, tahun 2014, membagi hipotesis asosiatif menjadi 3 bagian, di antaranya, yang pertama, ada hipotesis hubungan simetris, yaitu hubungan yang lebih menekankan hubungan kebersamaan antara variabel, bukan hubungan sebab akibat. Contohnya, hubungan antara nilai tukar dengan daya saing ekspor. Yang kedua, hipotesis hubungan sebab akibat, yaitu hubungan yang sifatnya saling mempengaruhi, dengan kata lain, mempengaruhi secara sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Contohnya, GDP Amerika Serikat dan nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor alas kaki Indonesia ke Amerika Serikat. Harga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ekspor alas kaki Indonesia ke Amerika Serikat. Yang ketiga, hipotesis interatif, yaitu hubungan antara variabel yang saling mempengaruhi. Contohnya, terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara curah hujan dengan evaporasi. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengujian hipotesis.
Oke, dalam prosedur pengujian hipotesis ada 5 subbagian. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis nol atau HO dan hipotesis alternatif atau HI. Kemudian yang nomor 2 menetapkan tingkat signifikasi atau A yang digunakan. Kemudian yang nomor 3 menentukan statistik uji yang tepat dan menghitung nilai statistik hitung. Kemudian yang nomor 4 mengambil keputusan dan yang terakhir menarik kesimpulan. Oke, langsung saja saya jelaskan dari nomor pertama yaitu merumuskan hipotesis nol atau HO dan hipotesis alternatif atau HI. Hipotesis nol atau HO merupakan pernyataan yang kita anggap benar sampai terbukti sebaliknya, sedangkan hipotesis alternatif atau HI adalah pernyataan yang menyatakan adanya perbedaan atau hubungan yang diteliti. Kemudian yang nomor 2 menetapkan tingkat signifikasi atau A yang digunakan. Tingkat signifikasi atau A merupakan peluang terjadinya kesalahan saat pengambilan keputusan. Tingkat signifikasi yang umum dan sering digunakan atau dipakai adalah 1%, 5%, dan 10%. Kemudian yang nomor 3 yaitu menentukan statistik uji yang tepat dan menghitung nilai statistik hitung. Pada tahap ini, peneliti menentukan statistik uji yang sesuai dengan kebutuhan dan jenis uji yang dilakukan. Nilai statistik hitung diperoleh dengan menghitung manual atau dengan bantuan komputer. Kemudian yang nomor 4 yaitu pengambilan keputusan. Pada tahap ini peneliti membandingkan nilai statistik hitung dengan nilai kritis untuk menentukan apakah akan menolak HO atau tidak. Kemudian yang nomor 5 atau yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Setelah dilakukan pengambilan keputusan, peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan apa yang tercantum pada HI jika HO ditolak atau berdasarkan HO jika HO tidak ditolak. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya paparkan. Untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat pengujian hipotesis. Yang pertama adalah membantu mengkonfirmasi atau menolak sebuah teori atau dugaan yang ada. Yang kedua adalah membantu mengembangkan sebuah teori baru yang lebih kuat atau mengubah teori yang ada. Yang ketiga adalah membantu menjelaskan fenomena yang terjadi di dunia nyata. Yang keempat, membantu mengambil keputusan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah membantu meningkatkan pemahaman kita tentang dunia yang kita tinggal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.